Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya dapat hadir di hadapan Bapak Ibu secara virtual dan adik-adik mahasiswa sekalian dalam webinar kali ini. Nah, jadi saat saya diinformasikan tentang tema seminar kita, yaitu strategi UMKM dalam menghadapi era new normal dengan digital marketing, saya tertarik untuk mengangkat topik tentang digitalisasi usaha dengan budget minim. Kenapa? Karena dari 60-an juta UMKM itu baru 13% atau sekitar 8 jutaan yang memanfaatkan platform digital. Padahal di era digital seperti sekarang, apalagi dengan adanya pandemi ini kan kita dipaksa untuk stay at home kemarin ya waktu era pandemi. Terus kita juga banyak memanfaatkan waktu kita itu di rumah dengan internet. Nah, jadi sayang sekali kalau para pelaku usaha itu tidak memanfaatkan platform digital. Karena itulah di sini kita akan bahas bagaimana mendigitalisasi usaha dengan budget yang minim. Oke, sebelum kita masuk ke strategi, kita review sedikit gimana sih situasi yang ada sekarang. Nah, kita flashback sedikit ya Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa sekalian. Jadi kasus corona pertama itu di awal Maret, kasus terkonfirmasi positif di Indonesia. Nah, sejak saat itu pemerintah menganjurkan kita untuk stay at home atau tetap di rumah. Nah, selama di rumah itu banyak ternyata sektor-sektor yang terdampak. Ada yang positif, tapi lebih banyak dari sektor perekonomian yang melaporkan omsetnya menurun atau juga terpaksa mem-PHK karyawannya. Bahkan kalau kita lihat contoh kasus global ya, seperti Pizza Hut di Amerika itu melaporkan omset yang sangat turun, jadi malah hampir terancam bangkrut. Nah, kalau kita lihat contohnya di Indonesia, itu seperti Ramayana dan Matahari. Nah, kenapa sih mereka bisa omsetnya menurun? Karena masih bergantung pada perputaran fisik konsumen. Nah, padahal konsumennya sudah pindah semua ke digital, di internet. Nah, karena itu pemerintah berpikir karena corona ini belum ada vaksinnya juga, kita belum tahu kapan sih berakhirnya, maka dimulailah era new normal di mana kita diminta berdampingan dengan virus corona. Jadi kita boleh keluar rumah, tapi kita memperhatikan protokol kesehatan. Kita memakai masker, kita social distancing, kita rajin mencuci tangan, dan menyediakan hand sanitizer di mana-mana. Nah, padahal dari awal pandemi sampai sekarang di era new normal itu sudah perubahan perilaku konsumen itu sudah sangat terlihat signifikan dari segi masyarakat yang sekarang lebih melek teknologi. Selain itu juga lebih banyak yang memanfaatkan platform digital dalam kesehariannya. Karena itu perlu sekali bagi para pelaku usaha untuk mengadaptasikan strateginya. Bagaimana sih kita agar di era new normal ini atau era nantinya kita bisa bertahan. Nah, di era new normal ini sebenarnya ada beberapa hal penting yang perlu kita garis bawahi ya. Pertama, pembukaan sekolah itu berdasarkan edaran terbaru dari kementerian ya, yang saya kutip dari berita, itu hanya di zona hijau. Padahal zona hijau ini kurang dari 10% dari total siswa yang ada di Indonesia. Nah, berarti kan perputaran konsumen, perputaran manusia itu di luar masih sedikit. Belum seperti era normal kemarin. Nah, para pelaku usaha itu sudah harus berpikir dari sekarang strateginya apa ya supaya walaupun konsumennya tidak terlalu banyak, saya tetap bisa untung. Nah, karena kita tahu konsumennya banyak di rumah, banyak yang buka internet. Nah, kita alihkanlah bisnis kita juga ke internet. Nah, yang kedua, beberapa tempat wisata tetap dikontrol secara ketat operasionalnya. Jadi, pemerintah memang terus aktif ya dalam melakukan tes secara masif ke beberapa tempat publik, dan kalau ada yang ditemukan kasus terkonfirmasi positif, tentunya akan diminta untuk melakukan isolasi mandiri. Nah, itu juga penting untuk para pelaku usaha untuk memperhatikan protokol kesehatan. Kantor di beberapa provinsi juga masih menjalankan operasionalnya secara shift. Nah, ini yang tadi saya sudah bahas ya, toko boleh beraktivitas seperti biasa, tetapi dijalankannya harus dengan protokol kesehatan. Seperti gambar yang ada di sebelah kiri atau sebelah kanan Bapak, Ibu kalian ya. Misalnya kita belanja itu harus jaga jarak nih, 1-2 meter, terus juga kita memakai masker kemana-mana supaya lebih aman dan
virus ini tidak semakin menyebar. Karena kalau kita perhatikan trennya itu sebenarnya masih naik ya. Tapi karena tadi kalau kita di rumah aja, kalau masih seperti dulu yang PSBB, pembatasan sosial berskala besar, otomatis banyak sektor yang terdampak. Nah, karena itu kita harus memulai hidup berdampingan dengan virus corona. Nah, di sini adalah perubahan perilaku konsumen yang tampak di era new normal. Tadi kita udah bahas sedikit bahwa perlahan sebenarnya kembali ke era new normal. Kita udah bisa keluar rumah, udah bisa ke tempat publik, tapi harus memperhatikan protokol kesehatan seperti memakai masker, kita bawa hand sanitizer, dan kita social distancing. Nah, yang kedua itu adalah perubahan perilaku konsumen pada tahap pengambilan keputusan pembelian. Nah, jadi dalam teorinya, kalau seorang konsumen itu membeli barang itu biasanya ada 5 tahapan. Jadi yang pertama adalah tahapan pengenalan masalah. Contohnya saat seseorang lapar, mereka mau kalau lapar kan kita otomatis mencari bahan makanan atau kita membeli makanannya di luar. Nah, itu contoh masalah yang pertama. Nah, sekarang dari tahap kedua sampai tahap kelima yang dulunya dijalankan secara offline, itu sekarang sudah bisa secara online. Nah, kalau dulu misalnya kita cari informasi, kita lapar ya, kita akan keluar rumah. Kita cari misalnya kalau mau memasak kita ke pasar dulu, atau kalau kita mau instannya kita ke rumah makan. Yang ketiga, masih yang kedua ya, pencari informasi. Kalau di sekarang di era digital, kita kalau cari informasi, kita mungkin tinggal Google aja, misalnya rumah makan yang enak, atau kita langsung buka aplikasi GoFood atau GrabFood. Nah, jadi sangat mudah gitu. Kalau sekarang kita cari informasi udah digital, kita nggak perlu keluar rumah. Nah, yang ketiga adalah evaluasi alternatif. Di sini kita membandingkan dari beberapa produk tadi, misalnya produk A, produk B, dan produk C. Nah, di sini para pelaku usaha sangat penting mempunyai strong digital presence. Nah, maksudnya apa sih strong digital presence? Kita mempunyai kehadiran digital yang kuat. Jadi kalau customer misalnya nyari kita di Google atau misalnya di aplikasi, di website, nah barang kita itu muncul. Bayangkan kalau kita masih offline, saat saing kita sudah maju selangkah, kita ketinggalan karena saat customer mencari produk yang kita tawarkan, mereka tidak menemukan kita. Nah, itulah pentingnya kita mendigitalisasi usaha kita. Nah, di tahap ketiga, itu yang dievaluasi alternatif, selain kita harus ada di platform digital, kita kembangkan profil kita. Alamatnya harus lengkap, produk yang ditawarkan visualnya bagus, terus juga beragam, misalnya makanan itu menu-menunya banyak, harganya juga tercantum. Jadi sangat mudah untuk customer membanding-bandingkan, dan dia lihat, oh yang ini misalnya ratingnya positif, harganya juga cocok, sesuai dengan visual produknya. Nah, di tahap yang keempat adalah pembelian. Nah, pembelian pun sekarang sudah bisa kita lakukan secara online, karena perkembangan digital payment di Indonesia cukup pesat ya. Sekarang kita bisa membeli barang pun tidak perlu keluar lagi ke tokonya atau ke ATM, tapi sudah bisa kita lakukan secara online. Nah, di tahap kelima, yaitu perilaku pasca pembelian, kita pun sebagai customer bisa membeli barang dan setelah itu kita mereview, kita rating. Oh, tadi makanannya enak, kita kasih bintang 5. Atau kita kasih review positif di akun Google Businessku-nya pelaku usaha tersebut. Nah, jadi perilaku pasca pembelian misalnya seperti tadi, kita review produknya, kita memberikan rekomendasi, memberikan rating, atau juga membeli kembali melalui platform digital. Nah, itu adalah contoh bagaimana perubahan perilaku konsumen yang ada di era new normal. Nah, karena kita udah masuk di era new normal sekaligus juga di era digital, ada beberapa hal yang penting sekali kita pahami. Perilaku konsumen beda dengan era sebelum digital atau Industrial Revolution 4.0. Yang pertama adalah positive feedback matters. Nah, konsumen sekarang itu sangat peduli dengan review atau positive feedback. Misalnya kita punya pilihan, customer punya pilihan produk yang sama. Ada 2 produk sejenis. Nah, customer ini akan lebih cenderung memilih yang reviewnya tinggi atau reviewnya lebih positif, bintangnya lebih tinggi. Karena itu penting sekali bagi para pelaku usaha memastikan bahwa review yang ada di internet itu selalu positif.
selalu tinggi. Nah, caranya gimana supaya kita reviewnya positif? Nah, otomatis kita harus meningkatkan pelayanan kita. Kalaupun misalnya ada yang berkomentar kurang baik, nah kita harus selalu balas komennya. Kita tanya apa yang kira-kira kurang baik, apa yang bisa kita tingkatkan. Jadi customer itu merasa kalau kita perhatikan komplain dari mereka. Yang kedua adalah demanding consumer atau konsumen sekarang itu lebih menuntut, lebih demanding. Kenapa sih mereka lebih menuntut? Jelas karena banyak sekali pilihan yang ada di pasaran, banyak sekali pilihan yang ada di internet. Nah, jadi mereka punya bargaining power atau mereka bisa menawar lebih tinggi karena banyak pilihan. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita sebagai pelaku usaha harus menyediakan pilihan yang terbaik, memberikan layanan terbaik kepada customer kita. Nah, yang ketiga adalah digital presence in social media. Tadi mungkin sudah ada disinggung sedikit ya tentang jumlah sosial media, pengguna sosial media di Indonesia. Nah, jumlah pengguna sosial media ini sangat besar di Indonesia, jadi sangat penting untuk kita mempunyai akun sosial media. Dan jangan cuma satu, misalnya, oh saya mau di Instagram aja, jangan, karena kan buat akun gratis. Jadi kita aktif di Facebook, iya, di Instagram, iya. Terus kita lihat juga, kalau misalnya kita bisnis to bisnis, mungkin kita bisa juga buat akun di LinkedIn, karena lebih kepada bisnis consumer. Nah, yang keempat adalah konsumen sekarang itu cenderung tidak setia, tidak loyal terhadap satu merek saja. Beda dengan zaman dulu yang mungkin generasi baby boomers atau generasi X itu cenderung lebih setirang karena di era digital banyak sekali pilihan. Nah, itulah pentingnya kita selalu berinovasi, produk kita selalu inovasi, merek. Dan kalau dalam marketing juga ada strategi berbagai merek. Jadi kita perusahaan yang mengeluarkan beberapa merek tertentu. Makanya kalau kita lihat contoh perusahaan besar, dia mengeluarkan produknya mungkin kurang lebih sejenis, sama-sama misalnya sabun. Nah, tapi sabunnya berbagai merek dari satu perusahaan tersebut. Nah, yang kelima adalah konsumen sekarang lebih meminta untuk respon yang cepat. Nah, jadi kalau dulu mungkin kita dibalas berhari-hari masih normal, tapi sekarang konsumen itu maunya dibalas hari itu juga. Nah, jadi sangat penting ya untuk kita tiap hari kita mengecek sosial media kita. Kalau kita sudah mempunyai akun sosial media untuk bisnis, lalu juga secara misalnya di marketplace kita punya juga akun, kita cek juga. Jadi setiap hari kita kontrol apakah ada order, apakah ada feedback dari konsumen, itu segera kita respon secara cepat karena memang mereka menuntut untuk kita membalas cepat. Nah, di sini ada informasi tentang segmentasi media internet. Nah, kita bisa lihat ya di sini survei ini dari APJII. Ada dua jenis perangkat yang dipakai masyarakat Indonesia dalam mengakses internet. Ada yang memakai komputer atau laptop pribadi, ada juga yang memakai smartphone, ada yang memakai keduanya. Nah, apa sih maksudnya data ini berguna untuk saya, ini untuk apa? Nah, jadi dalam dunia digital ini ada istilah mobile friendly. Mobile friendly itu adalah kemampuan suatu website yang menyesuaikan tampilannya itu akan berbeda saat kita buka di gadget sama saat kita buka di komputer. Nah, di sini kalau Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa sekalian lihat ya, ini ada dua tampilan handphone. Yang tanda centang hijau itu yang sudah mobile friendly. Jadi kalau kita buka websitenya, kita tinggal scroll ke atas, scroll ke bawah, itu kan mudah ya. Nah, tapi mungkin kalian pernah juga lihat yang sebelah kiri, yang X merah. Kita kalau baca tuh harus kita besarkan, kita kecilkan, baru kita turunkan, kita besarkan lagi, kan itu lebih ribet ya, lebih text time gitu, lebih susah lah istilahnya untuk pengguna. Nah, jadi selain fungsinya mobile friendly ini, selain memudahkan pengguna, dia juga rankingnya di Google lebih cepat muncul websitenya. Jadi pastikan kalau misalnya Bapak, Ibu, atau adik-adik sekalian sudah punya usaha atau mau mempunyai usaha dan mau mempunyai website, itu pastikan websitenya itu mobile friendly. Nah, tadi kita udah bahas tentang perilaku konsumen ya, dan juga tentang segmentasi media internet. Kita masuk ke bisnis digitalnya sekarang. Nah, jadi bisnis digital jelas adalah bisnis yang ada di platform digital atau internet.
Nah, jadi di sini ada survei dari Kata Data Insight Center tahun 2020 mengatakan bahwa cara UMKM bangkit dari krisis mayoritasnya adalah beralih dari pemasaran offline ke online. Nah, jadi memang sudah saatnya kita untuk beralih dari pemasaran offline ke online karena sangat banyak keunggulan dari pemasaran online dibanding dengan pemasaran konvensional. Walaupun kalau di sini kita lihat hasil surveinya ada beberapa ya, contohnya yang kedua, membuat produk baru. Nah, itu juga penting. Mendapat modal tambahan, jelas itu akan sangat membantu operasional usaha kita, mengefisiensikan SDM dan biaya produksi. Cuman di sini kita akan lebih fokus ke yang pertama, karena memang paling besar hasil surveinya dan di sini konsep kita adalah digital marketing. Nah, kita bahas dulu tentang apa sih digital marketing sama konvensional marketing. Yang pertama, digital marketing itu jangkauannya luas. Bandingkan dengan konvensional marketing misalnya televisi, radio, atau brosur. Nah, itu kan dia jangkauannya sedikit. Kita cuma bisa, misalnya kalau brosur bagi ke beberapa orang, berapa puluh orang, atau TV pun jangkauannya hanya TV nasional. Tapi di digital, di internet, kita bahkan bisa seluruh dunia kita jangkau. Dan selain itu juga internet marketing ini kita bisa menyesuaikan, iklan kita menyesuaikan target market. Kita bisa memilih siapa target market kita, misalnya dari segi gender, perempuan atau laki-laki, range usianya, lalu juga kita bisa dari minatnya apa. Nah, jadi kalau di internet marketing kita bisa sesuaikan. Jadi produk kita itu lebih cocok dengan target marketnya. Kita tidak menawarkan produk ke orang yang tidak sesuai, lebih efektif. Nah, selain itu juga digital marketing, kita mudah mengukur kinerjanya. Nah, kalau kita misalnya memakai Google Ads, Facebook Ads, atau istilahnya pay per click ya, itu kita disediakan laporan dari Google Analytics. Bahkan di sosial media pun ada sosial media analytics, kita memakai Google Analytics dengan UTM codes. Jadi kita bisa mengecek berapa orang sih yang sudah lihat iklan kita, siapa saja yang sudah melihat di daerah mana. Jadi lebih mudah kita untuk mereview strategi kita dan merencanakan strategi berikutnya. Selanjutnya adalah mudah berkomunikasi dengan konsumen. Nah, dengan digital marketing, misalnya kita mempunyai akun di sosial media, atau juga kita di Facebook, Instagram, atau punya website sendiri. Nah, customer itu mudah kalau memberikan feedback atau bertanya tentang produk kita, bandingkan dengan tradisional marketing yang misalnya dia harus telepon, makan pulsa, terus dan sebagainya. Jadi lebih mudah lah kalau kita dengan digital marketing. Dan yang paling penting, budgetnya fleksibel. Di sini kan saya akan paparkan ada 3 cara untuk mendigitalisasi usaha Anda dengan yang pertama adalah kita daftarkan di bisnis. Kenapa harus di Google? Mesin pencari yang paling besar di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia. Jadi kalau kita tampil di Google, itu lebih banyak peluangnya dilihat orang dibanding kita di Bing atau di Internet Explorer atau di Mozilla. Nah, selain itu Google Bisnisku ini gratis. Kalian tinggal mendaftarkan bisnis kalian di Google Bisnisku. Lalu juga setelah kalian daftarkan, itu nanti akan diverifikasi oleh Google. Gunanya apa sih Google Bisnisku? Nah, agar kalian itu tampil di halaman pencari. Misalnya kalau orang mencari, customer mencari restoran terdekat dari restoran terdekat. Nah, kalau kalian mendaftarkan di Google Bisnisku, nah bisnis kalian itu akan muncul di search engine. Dan customer juga lebih mudah mencari alamatnya. Bisnis kalian akan masuk di map ataupun di penelusuran. Jadi lebih banyak peluang ditemukan oleh customer. Nah, yang kedua, cara budget minim kedua adalah perbanyak channel. Jangan cuman fokus di offline.
Nah, channel ini maksudnya seperti apa? Channel ini ada channel distribusi dan channel marketing. Kita bisa membuat akun di marketplace seperti Shopee, Bukalapak, Lazada, Tokopedia, dan sebagainya. Kalau misalnya juga Anda berbisnis makanan atau minuman, bisa mendaftarkan misalnya di Grab atau di GoFood dan aplikasi lainnya. Nah, jadi kenapa sih kita harus perbanyak channel? Nah, kita jadi banyak cara untuk customer menemukan kita. Dan setelah misalnya kita udah buka akun di beberapa marketplace ya, kita harus fokus kira-kira yang mana marketplace yang paling sesuai dengan target market kita, yang mana yang selama ini paling banyak interaksinya dengan customer, paling yang sudah ada penjualannya, itu yang kita fokuskan. Jadi mungkin di awal kita bisa buka sebanyak mungkin, tapi lalu kita fokus, kita mau pilih yang mana, walaupun tidak meninggalkan akun-akun lainnya. Selanjutnya juga bisa membuka website, itu juga salah satu cara untuk channel. Nah, cara yang ketiga adalah aktif di akun media sosial. Jelas sekali ya, kenapa sih harus aktif di akun media sosial? Karena banyak sekali orang yang memakai sosial media di Indonesia. Nah, kenapa sih juga selain itu kita harus dengan sosial media itu kita meningkatkan engagement. Engagement itu interaksi dengan customer. Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang, banyak sekali pengguna sosial media. Jadi datanya di Januari 2020 ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia. Untuk pengguna sosial media sendiri ada 160 juta. Jadi sangat banyak marketnya untuk kalau kita aktif di akun media sosial. Nah, lalu akun media sosial mana sih yang kira-kira sebaiknya saya gunakan misalnya? Nah, kalau berdasarkan survei, yang paling tinggi, paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia itu YouTube. Disusul oleh WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Line, Messenger, LinkedIn, Pinterest, dan sebagainya. Mungkin di sini ada TikTok ya, tapi saya yakin sekarang TikTok mungkin lebih dari 25% karena sejak pandemi nama TikTok itu naik pesat ya. Jadi belum ada survei terbaru untuk tahun 2020, tapi mungkin kalau untuk YouTube, WhatsApp dan Facebook, Instagram itu tetap tinggi juga share-nya. Nah, jadi bagaimana sih cara kita aktif di akun media sosial atau optimalisasi sosial media? Nah, yang pertama, kita tentukan tujuan dan target marketnya. Maksudnya seperti apa? Nah, kita tujuannya ini untuk optimalisasi sosial media apa? Kita mau meningkatkan kesadaran masyarakat akan merek kita kah? Kita mau meningkatkan penjualan kah? Atau meningkatkan interaksi dengan pelanggan, karena nanti strateginya akan berbeda. Misalnya kalau kita lebih mau meningkatkan kesadaran akan merek. Nah, postingan-postingan kita itu lebih kepada benefit dari produk kita, terus lebih kepada value apa yang mau kita lebih kepada value dari produk itu. Tapi kalau yang kedua misalnya untuk meningkatkan penjualan, misalnya mau menawarkan produk baru atau kita kasih promo-promo tertentu, itu adalah salah satu contoh bahwa perbedaan tujuan berpengaruh kepada strategi. Target market juga berpengaruh, karena misalnya kalau target market kita milenial atau Gen Z, lebih cocok di Instagram misalnya, atau kalau 20-an ke atas di Facebook, itu mungkin akan lebih sesuai, walaupun nanti tergantung lagi dari produknya ya. Nah, yang kedua, kita harus riset keywords-nya, apa yang sering dicari oleh orang yang relevan dengan produk kita. Yang ketiga, optimalkan profil kita. Nah, jadi kalau di Facebook atau Instagram, isi selengkap-lengkapnya, misalnya logo kita, logo perusahaan, nama bisnisnya, produk-produknya, itu semua dioptimalkan. Lalu juga yang terakhir adalah kita tentunya mereview apa yang sudah kita lakukan, apakah mendapat hasil yang sesuai. Nah, kalau belum berarti kita recheck lagi dari yang pertama, tujuan kita sudah benar atau belum. Nah, di sini ada sedikit tentang taktik yang paling penting dalam optimalisasi sosial media, yaitu menggunakan foto. Nah, karena visual sangat penting di sosial media, jadi Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian pastikan gunakan foto terbaik. Invest di bagaimana menghasilkan visual yang menarik untuk customer. Oke, di sini ada sedikit kalau misalnya mau meningkatkan selain yang gratis tadi, itu kita bisa investasi di iklan berbayar, misalnya dengan Facebook Ads, Google Ads,
Instagram ataupun kita endorse influencer. Yang kedua adalah optimalisasi website dengan search engine optimization. Yang ketiga adalah kita affiliate marketing, yaitu bekerja sama dengan influencer untuk mempromosikan produk kita. Nanti influencernya akan mendapat komisi setiap barang yang terjual. Nah, jadi Bapak dan Ibu, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Tapi sebelum saya akhiri, ada 3 hal yang saya ingatkan sekali lagi untuk mendigitalisasi usaha dengan budget minim. Kita bisa mulai dengan mendaftarkan bisnis di Google Businessku, kita bisa memperbanyak channel, dan kita bisa aktif optimalisasi sosial media kita. Terakhir, saya ingin mengutip satu kutipan yang saya rasa relevan dengan kita semua saat ini ya, kutipan dari Shantiang, bahwa perubahan itu dimulai dari diri Anda, tapi tidak akan pernah berubah sebelum Anda memulainya. Jadi berubahlah dari sekarang, karena perubahan itu pasti. Berubahlah sekarang ke digital bisnis. Sekian apa yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga menjadi awal dari kesuksesan kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Moderator.